Nama saya Geraldus Tubel Emmanuel Waro, kelas 1B Akuntansi Perpajakan. Dalam kesempatan ini saya akan membawakan materi tentang praktek sistem ekonomi di negara. Apa itu sistem ekonomi? Untuk mendapatkan penjelasan yang lebih detail, saya akan membawakan pendapat penjelasan dari beberapa ahli. Yang pertama, Gilarso. Sistem ekonomi adalah keseluruhan tata cara untuk mengordinasikan perilaku masyarakat, produsen, konsumen, pemerintah, bank, dan sebagainya dalam menjalankan kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dan sebagainya, sehingga terbentuk satu kesatuan yang teratur dan dinamis, dan kekacauan dalam bidang ekonomi dapat dihindari. Yang kedua, Gregory Grossman dan Emanu. Sistem ekonomi adalah sekumpulan komponen-komponen atau unsur-unsur yang terdiri dari atas unit-unit ekonomi serta lembaga-lembaga ekonomi yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi, melainkan juga menopang dan memengaruhi. Fungsi sistem ekonomi: 1. Sebagai penyedia dorongan untuk berproduksi. 2. Menciptakan mekanisme tertentu agar distribusi barang dan jasa berjalan dengan baik. Ketiga, mengordinasikan kegiatan individu dalam suatu perekonomian. Macam-macam sistem ekonomi. 1. Sistem ekonomi tradisional. Kelebihan dari sistem ekonomi tradisional adalah kegiatan perekonomian berjalan atas dasar kejujuran karena tujuan untuk pemenuhan kebutuhan hidup, bukan untuk mencari keuntungan. 2. Hubungan antara individu di masyarakat masih sangat kuat dan saling tolong-menolong. Ketiga, pemerintah berperan sebagai pengawas sehingga tidak terjadi monopoli oleh pihak pemerintah. Kekurangan: tidak semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik karena mengandalkan hasil alam. Yang kedua, belum ada nilai standar dalam tradisi transaksi tukar menukar suatu barang. Yang ketiga, perkembangan dan pertumbuhan ekonomi sangat lambat. 2. Sistem ekonomi komando. Kelebihan dari sistem ekonomi komando adalah: 1. Dapat mengurangi pengangguran karena pemerintah memegang kendali penuh terhadap semua faktor produksi. Kedua, tanggung jawab perekonomian pada pemerintah sehingga pemerintah akan terus berinovasi agar ekonomi negara tetap stabil. Yang ketiga, kondisi pasar dalam negeri akan berjalan dengan lancar. Kekurangannya: 1. Mobilitas yang cepat membuat sistem ini dapat menyebabkan kurangnya kebutuhan masyarakat karena produksi yang dihasilkan tidak selalu didasarkan atas permintaan masyarakat. Yang kedua, penjataan sering menjadi kebutuhan dan solusi. Yang ketiga, ini akan menghambat inovasi dalam masyarakat. 3. Sistem ekonomi liberal atau kapitalis. Kelebihannya: 1. Setiap perorangan atau perusahaan memiliki kebebasan dan mempunyai hak untuk memiliki kekayaan dan sumber daya produksi pribadi atau dibatasi. Yang kedua, inisiatif dan kreativitas dapat dikembangkan. Yang ketiga, tindakan selalu berdasar pada prinsip ekonomi sehingga efisiensi dan efektivitas tinggi. Kekurangannya: kebebasan pasar menyebabkan persaingan untuk merebut pasar. Yang kedua, mendorong semakin terlihatnya kesenjangan antara golongan ekonomi kuat dengan ekonomi yang lemah. Yang ketiga, perekonomian mudah menghadapi ketidakstabilan. 4. Sistem ekonomi campuran. Kelebihannya: 1. Setiap
hak individu akan diakui. Yang kedua, penetapan harga dalam perekonomian akan terkendali. Yang ketiga, terdapat sebuah kebebasan dalam usaha. Kekurangannya, 1. Beban pemerintah akan lebih berat dibandingkan dengan sektor swasta. Yang kedua, pihak swasta kurang memaksimalkan keuntungan yang seharusnya didapatkan. Yang ketiga, tidak ada kejelasan mengenai batasan pengaruh pemerintah dalam kegiatan perekonomian. 5. Sistem perekonomian Indonesia. Kelebihannya, 1. Adanya kebebasan dalam berkreasi dan berinovasi selama tidak mengganggu kepentingan masyarakat. Yang kedua, perekonomian nasional diutamakan untuk kemakmuran rakyat. Yang ketiga, pengelolaan perekonomian berjalan secara kolektif atau bersama-sama untuk mencapai kemakmuran bersama. Kekurangannya, 1. Perekonomian cenderung berjalan kurang efisien karena sistem ini mengutamakan proses demokrasi yang membutuhkan waktu. Yang kedua, proses pengambilan keputusan ekonomi berlangsung lambat karena harus diselaraskan dengan kepentingan bersama. Yang ketiga, adanya dominasi dalam pengelolaan perekonomian berpotensi meredam dan membunuh daya kreasi dan inovasi masyarakat. Baiklah, demikian penjelasan saya tentang praktik sistem ekonomi di negara. Terima kasih. Jangan lupa subscribe.